Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Ya, seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel Mimin selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak. Semoga dilancarkan rezekinya, amin. Sebelum memulai videonya, alangkah baiknya untuk kalian like video ini, hitung-hitung parkir guys. Tanpa basa-basi, kita baca novel Martelbert chapter 5790. Di sini diceritakan, di dunia fana terlepas dari apakah itu tempat yang makmur atau terpencil, selama ada orang yang tinggal di sini, terlepas dari apakah mereka pria atau wanita, tua atau muda, kultivasi mereka kuat atau lemah, pada saat ini mereka semua bersorak keras. Suara mereka dipenuhi dengan ketulusan, aliran ki kuat dan lemah mulai berkumpul menuju naga emas. Pada saat ini penglihatan batin yang memungkinkannya untuk melihat utas takdir yang tak terhitung jumlahnya, yang menghubungkan bayangan naga emas dan warna alam semesta kecil, membentuk jaring padat yang berbentang di seluruh dunia. Satu lemah, 100 kuat, triliun ras manusia yang kuat dan lemah bersatu, mengguncang langit dan bumi. Kekuatan naga tumbuh lebih kuat. Naga emas meraung saat tubuhnya bergetar, dan penghalang yang menutupi alam semesta kecil mulai melalai dengan cepat seperti salju di bawah matahari. Mengaktifkan seni normalisasi tiga bagian itu berfokus pada energi nasib ras manusia, menggabungkannya dengan kekuatan takdir dari karakter utama dari tiga era, menerobos belenggu alam semesta kecil dan membuka wilayah baru. Aura yang terus meningkat. Tiga pesuruh Yarlot yang mengelilinginya merasa ada yang tidak beres. Awalnya dengan tiga pesuruh Yarlot yang bekerja sama, yang seorang Master Orde ke-8 puncak tidak dapat melarikan diri. Jadi apapun yang dia lakukan tidak mungkin baginya untuk menjadi lawan mereka. Tidak akan selama sebelum dia terbunuh. Fakta bahwa dia bisa bertahan sampai sekarang tanpa mati sudah cukup mengejutkan bagi para pesuruh Yarlot. Namun pada saat ini auranya masih terus meningkat, menunjukkan tanda-tanda menerobos. Ini bahkan lebih sulit dipercaya. Tidak ada yang tahu apa yang telah dilakukan Yang untuk menjadi begitu ulet dan gigih, tetapi mereka sama-sama bisa menebak bahwa semua ini terkait dengan dia mengambil Master Orde ke-8 dan Master Red Emperor. Orang yang kuat agung masih meningkat. Seorang pesuruh Yarlot berteriak, cepat bunuh dia. Itu hasilnya tidak benar. Jika aura yang terus tumbuh lebih kuat, kemungkinan dia akan benar-benar menembus belenggu dan mencapai Orde ke-9. Tapi mengapa ini terjadi? Menurut informasi yang dikumpulkan oleh klan Tinta, Yang tidak dapat pernah bisa mencapai Orde ke-9 dalam hidupnya. Jadi mengapa dia menunjukkan tanda-tanda menerobos sekarang? Dua pesuruh Yarlot lainnya tidak membutuhkannya untuk mengingatkan mereka. Pada saat ini kedua menggunakan gerakan membunuh mereka, tidak menahan sama sekali untuk membunuh Yang dengan cepat. Namun tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, tidak peduli seberapa menyedihkan kinerja Yang, mereka tidak dapat memadamkan vitalitasnya dan membunuhnya. Ibu naga Eli sudah sebanding dengan Orde ke-9 atau Yarlot. Pada saat ini perhatian Yang sebagian besar terfokus pada alam semesta kecil. Meskipun dia hanya menggunakan sebagian kecil dari perhatiannya untuk membela diri, tidak mudah untuk membunuhnya. Di sisi lain, hati mulanya terbakar dengan kecemasan. Dia tahu bahwa pasti ada tidak beres, bahkan Yang benar-benar akan merobos ke Orde ke-9. Dia tidak menginginkan apapun selain secara pribadi membunuh Yang untuk mencegah masalah di masa depan. Tetapi karena dia tidak dapat melarikan diri dari Yang, bagaimana dia bisa ikut campur dalam pertempuran ini? Saat para Master Klan Tinta merasa gelisah, aura Yang telah mencapai puncaknya tampaknya tiba-tiba menembus batasnya dan meningkat dengan cepat. Aura agung ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang kultivator Open Heaven Orde ke-8. Bahkan seorang kultivator Orde ke-9 biasa akan merasa sulit untuk menandinginya. Pada saat ini yang telah berjuang untuk membela diri di bawah upaya bersama dari tiga raja semut tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar, matanya seterang matahari. Meskipun dia masih dalam keadaan menyesal dan berlumuran darah, pasulnya masih tidak terkendali. Menyambut pandangan dingin ketika pesuruh Yarlot yang berkumpul di sekitarnya, Yang mengertakkan giginya dan berteriak, apakah kamu sudah cukup? Aku sudah menoleransimu untuk waktu yang lama. Begitu dia selesai berbicara, dia mencengkram Azuri Dragon Spear di tangannya dengan erat dan mengaktifkan kekuatan Great-Dawn-nya, menyebabkan suara air yang mengalir berdering. Sungai ruang waktu yang telah menghilang karena fluktuasi daun besarnya muncul sekali lagi, membungkus tombak seperti naga air. Tombak panjang ini menusuk ke arah pesuruh Yarlot terdekat. Pesuruh Yarlot terkejut saat dia merasakan kekuatan tombak yang tidak bisa dihancurkan dan dengan cepat mundur. Namun tepat saat dia mengambil tindakan, tombak ini sepertinya telah melewati batas antara ruang dan waktu, menembus jantungnya. Sebelum pesuruh Yarlot bisa bereaksi, dia merasakan sakit yang tajam di dadanya dan melihat ke bawah untuk menemukan bahwa dia telah dipukul. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia mengangkat kepala dan menatap Yang dengan cepat di depannya. Bagaimana ini mungkin? Dia adalah pesuruh Yarlot. Dia, meskipun dia telah menerobos dengan tergesa-gesa dalam tampilan Universe Furnace,
Dia masih seorang pseudo Loyal dan memiliki kekuatan penuh dari Loyal, membuatnya tidak berbeda dari ras manusia Orde ke-9. Tidak peduli kultivator ras manusia Orde ke-9 mana yang melawannya, tidak mungkin mereka berhasil dengan mudah. Paling tidak mereka akan perlu 100 melawan 101 lebih gerakan. Namun yang baru saja menikamnya jelas tempat. Pihak lain tampaknya tidak memiliki misteri yang mendalam, tetapi dia tidak bisa beraksi atau menghindarinya. Mungkin itu karena dia akan mati. Pseudo Loyal ini tidak memikirkan momen ketika Yangke menimpakan tombaknya barusan. Pada saat itu, tombak sederhana dari bintang pembunuh ras manusia ini tampaknya menembus ruang dan waktu dari masa lalu ke masa depan, tidak memberinya ruang untuk menghindar. Ruang dan waktu pseudo Loyal ini sama-sama memahami sesuatu. Sampah tidak berguna. Yangke dengan dingin mengendus meskipun dia dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Auranya tak tertandingi dengan goyangan tombaknya. Pseudo Loyal yang tergantung di tombaknya meledak menjadi kabut berdarah dan Link Forge yang tebal meledak.